Kecoa adalah hewan insekta yang hidup di lingkungan yang lembab dan kotor, seperti kamar mandi, dapur, gudang, tempat sampah, sungai, saluran air, dan rak buku. Bagi sebagian orang, kecoa dianggap hama dan mengganggu kenyamanan. Namun siapa sangka, ternyata kecoa bagi sebagian lain dianggap berkah dan menguntungkan. Lihatlah misalnya di China atau Taiwan, di mana kecoa justru jadi pahlawan dalam mengurai sisa makanan. Berkat jasa kecoa, limbah sisa makanan itu hilang dari muka bumi ditelan kecoa. Karena bagi binatang serangga itu, sisa makanan adalah santapan paling lezat. Bukan itu saja, kecoa juga bisa diolah menjadi pakan ternak, obat sakit perut, dan bahan kosmetik. Dalam pengobatan tradisional Asia, kecoa adalah bahan penting. Selain itu, sejumlah perusahaan kosmetik China tertarik untuk membeli kecoa mati, karena mereka adalah sumber selulosa yang murah. Hewan yang dianggap menjijikkan ini, sangat bagus untuk kesehatan dan kecantikan. Kecoa juga dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit jantung sampai liver. Bahkan, serangga ini kerap dijadikan lotion luka bakar. Dalam dunia kecantikan, keampuhannya menyembuhkan kebotakan dan meningkatkan kesehatan kulit juga diakui. Bahkan perusahaan besar kecantikan di Asia juga menggunakan ini untuk kosmetik. Peluang usaha yang tidak biasa inilah yang dilakukan Miftah Alfian Rizky, pemuda asal Surabaya, yang sukses memanfaatkan kecoa menjadi ladang cuan. Jenis kecoa yang dikembangkannya adalah kecoa Madagaskar, yang ukurannya lebih besar dari kecoa biasanya. Di usia 6 hingga 8 bulan, ukuran kecoa Madagaskar bisa mencapai 9 cm. Dan jika sudah berusia lebih dari setahun, kecoa Madagaskar bisa berukuran hingga 13 cm. Kecoa jenis ini bukanlah hewan asli Indonesia, namun bisa dibudidayakan di tanah air, karena kecoa asal Amerika ini mudah untuk dibiakkan dan bisa beradaptasi. Kandang kecoa dibuat dari akuarium khusus untuk reptil, atau bisa juga menggunakan kontainer plastik yang dibuat menyerupai habitat aslinya di hutan. Usahakan untuk menjaga kelembaban ruangan, dan jangan sampai kandang kecoa tersebut berjamur. Untuk pakan kecoa Madagaskar, dapat diberikan buah-buahan, sayuran, atau pelet dengan porsi semangkuk per minggu. Menurut Miftah, ia hanya mengeluarkan biaya pakan kecoa 20.000 sampai 50.000 per bulan. Kecoa Madagaskar ini sekali beranak bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 60 ekor anakan kecoa. Miftah mengaku, awalnya kecoa ini hanya dijadikan sebagai hewan peliharaan, sampai pada akhirnya berkembang menjadi pakan ternak. Miftah menjual kecoa dewasa produktif dengan harga 50.000 sampai 75.000 per pasang. Sedangkan kecoa yang sudah tua dijualnya dengan harga 10.000 sampai 20.000 per pasang. Dalam sebulan, ia bisa menjual 20 pasang kecoa. Kebanyakan yang beli memang untuk pakan ternak dan untuk dibudidayakan kembali. Dengan pemasaran sistem online, kebanyakan konsumen berasal dari Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta. Kecoa Madagaskar disebut mengandung protein yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan jangkrik. Jadi, target market yang paling potensial saat ini adalah para pecinta hewan peliharaan seperti burung, khususnya burung kicau. Selama penangkaran, kecoa harus dipisahkan antara yang muda, produktif dan yang sudah tua. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan jika ada pesanan. Untuk membedakan antara jantan dengan betina sangat mudah. Kecoa jantan memiliki ukuran tubuh lebih besar dari betina. Selain itu, pejantan juga memiliki tanduk kecil dengan rambut-rambut halus di dekat kepalanya. Hal-hal tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang meminati hewan eksotis ini. Jika Anda berminat beternak kecoa, berikut langkah-langkah persiapan. 1. Menyiapkan kandang. Untuk pemilihan kandang ada baiknya yang memiliki ketinggian yang cukup agar mudah pada saat proses panen nantinya dan kandang yang baik yang memiliki penutup karena kecoa Madagaskar dapat memanjat dinding. Media yang dapat dipilih untuk kandang bisa yang terbuat dari bahan plastik, kaca, akrilik, dan juga yang terbuat dari kayu, namun sangat disarankan untuk memberi penutup, karena kecoa Madagaskar dapat memanjat bahkan pada kandang yang terbuat dari plastik. Kandang yang biasa digunakan untuk memelihara kecoa adalah box kontainer plastik dengan ukuran yang disesuaikan dengan jumlah kecoa yang diinginkan, serta disarankan menggunakan box atau wadah yang tinggi jangan yang pendek karena akan susah nantinya saat proses panen. Jaga juga kondisi kandang jangan terlalu lembab dengan suhu rata-rata 28-32 derajat Celcius.
2. Menyiapkan media. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media pada wadah tersebut, bisa menggunakan pasir, serbuk kayu, kulit padi, atau tanah dengan ukuran sekitar seperempat dari wadah, serta sediakan juga aksesoris lain seperti batu, kayu untuk memanjat, dan tempat bersembunyi seperti kayu lapuk atau kotak telur. 3. Masukkan bibit. Apabila semua bahan sudah siap, Anda bisa langsung memasukkan bibit kecoa, yaitu untuk kecoa jantan 2 ekor dan betina 8 ekor. Cara membedakan kecoa jantan dan betina juga sangat mudah, yaitu kecoa jantan memiliki ukuran tubuh lebih besar dari betina, serta kecoa jantan memiliki tanduk kecil dengan rambut-rambut halus di dekat kepalanya. Usia produksi kecoa Madagaskar adalah sekitar umur 6-8 bulan, dan perkembangbiakannya sangat cepat, dalam sekali produksi bisa mencapai 20-40 ekor. 4. Makanan kecoa Madagaskar. Kecoa Madagaskar termasuk hewan karnivora atau pemakan segalanya. Tetapi saat diternak Anda cukup memberikan sayur dan buah, serta pelet, sedangkan untuk memberi makannya cukup 1 atau 2 kali dalam seminggu. Jangan lupa sediakan juga air minum, dan sebaiknya tempat minumnya diberi kerikil atau spoon, tujuannya adalah untuk menghindari agar anak kecoa tidak kecebur. 5. Perawatan kesehatan dan kebersihan. Untuk perawatan kecoa ini juga sangat mudah, yaitu Anda cukup membersihkan sisa-sisa makanan agar tidak tumbuh jamur, dan sering mencuci atau mengganti air minumnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga suhu kandang tetap stabil yaitu berada di kisaran 28-32 derajat Celcius. Di habitatnya, kecoa Madagaskar banyak memakan buah-buahan dan sayuran meski tidak jarang juga memakan sisa makanan manusia. Bisa juga kalian memberi makan berupa pakan jadi seperti pur ayam, pur babi ataupun pelet ikan yang tentunya juga mudah untuk didapatkan di penjual pakan burung atau juga bisa kalian beli di penjual pakan ternak. Pola pemberian pakan ada baiknya jangan terlalu berlebihan dan tidak kurang juga karena jika pakan terlalu berlebih akan menyebabkan busuk di dalam kandang, namun jika pakan yang diberikan berupa pur atau pelet bisa bertahan lebih lama. Namun pemberian pur ayam atau pelet haruslah diimbangi dengan adanya air minum karena tekstur yang kering akan membuat kecoa mudah haus dan memerlukan air untuk minum. Dan juga disarankan untuk mengkombinasi pakannya jangan hanya satu jenis makanan. Untuk pemasaran, Anda bisa menjualnya ke sentral makanan hewan dan reptil. Anda bisa menjalin kerjasama dengan para penyedia pakan hewan yang ada di sekitar. Di samping itu, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, pemasaran secara online pun wajib dilakukan, agar usaha Anda dikenal lebih luas lagi. Tidak menutup kemungkinan, selama masa promosi, akan terbuka peluang kerjasama besar ke depan nantinya. Demikian ulasan singkat kita tentang peluang usaha ternak kecoa kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bisnis bagi Anda. Jangan menyerah sebelum mencoba. Peluang terbuka besar di sekitar Anda. Manfaatkan, selagi masih ada waktu. Jangan menunggu, apalagi merenung terlalu lama. Ingat, waktu terus berjalan tanpa Anda sadari.